رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا. صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Kami selaku Kapolres sedikit menghimbau kepada jemaah sholat subuh yang berbahagia. Tentunya kami selaku Kapolres juga tidak henti-hentinya mengajak kita semua untuk menjadi persatuan dan kesatuan, mencegah terjadinya perpecahan, menjaga kebaikan, mencegah kemungkaran. Inilah tugas kami selaku aparat kepolisian baik keamanan baik TNI maupun Polri. Kami akan mungkin sedikit dikatakan dalam surat Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Sesungguhnya kita ini umat Nabi Muhammad, umat yang mulia, yang mana bertugas mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi kita simpulkan bahwa yang bertugas dalam menjaga keamanan, mencegah kemungkaran bukan hanya tugas aparat keamanan baik TNI maupun Polri, tapi kita yang mendeklar, yang mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, tentunya kita bertugas
untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu dikatakan di dalam surat Al-Imran ayat 110. Kemudian sebentar lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi yang tidak sebentar lama lagi 2019 dan sekarang sudah melalui beberapa tahapan. Kami berharap berpesan kepada calon legislatif, bertarunglah dengan sportif, bertarunglah pemilu dengan aman, damai, yang berdemokratis dan bermartabat. Hilangkan isu-isu sara, hilangkan fitnah-fitnah, hilangkan hate speech atau ujaran-ujaran kebencian, hilangkanlah terkait dengan mendiskreditkan kita sebagai warga masyarakat Aceh Timur menginginkan kedamaian. Jadikanlah pesta demokrasi ini sebagai pemersatu. Berbeda boleh, berbeda pendapat, berbeda pilihan, silakan saja, sah-sah saja. Namun persatuan dan bingkai NKRI tentu ini kita harus jaga. Tadi saya sampaikan, katakan surat Al-Quran tadi bahwa tugas untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah tugas kita semua. Kemudian juga kami mengingatkan kepada para caleg tentunya terkait dengan mekanisme dalam penyampaian pendapat di muka umum tentunya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 terkait penyampaian pendapat di muka umum. Ini sudah jelas, sudah tidak ada diperselisihkan kembali. Apalagi katakan atau mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Pasal 5, setiap kegiatan kemasyarakatan, kegiatan menggunakan fasilitas umum yang mengundang atau mengadakan kegiatan-kegiatan yang berindikasi adanya tidak ketertiban wajib memperoleh izin dari kepolisian. Jadi sudah jelas bahwa setiap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang berindikasi kemungkinan terjadinya atau potensi-potensi gangguan keamanan wajib hukumnya untuk memberikan laporan atau memberitahu kepada pihak kepolisian. Jadi kita selaku aparat kepolisian memberikan pelayanan kepada para partai, para caleg untuk dalam memberikan penyampaian pendapat di muka umum silakan saja. Namun mekanisme sudah jelas. Ada hak-hak orang lain di dalam sehingga tidak mengganggu kegiatan-kegiatan yang lain. Sehingga semuanya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Maka pada sebuah yang sangat berbahagia ini sungguh luar biasa kalau kita pertahankan, apalagi penggiat suku ini adalah Aceh Timur Raya, itu luar biasa. Kalau mungkin kita menggunakan Aceh semuanya, alhamdulillah luar biasa. Apalagi kita sholat subuh, sholat yang paling banyak, yang paling besar pahala berjamaah itulah sholat subuh. Kenapa? Karena rasa ria, rasa takabur kita tidak ada, ikhlas kita berangkat karena Allah. Apalagi kita sebagai caleg, kalau sholatnya maghrib mungkin ingin menampakkan kepada masyarakat untuk memilihkan kita. Akan tetapi sholat subuh tidak ada yang melihat keikhlasan kita luar biasa. Maka sholat yang paling besar pahala berjamaah itulah sholat subuh. Maka alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat subuh. Apalagi kalau kita melihat dalam fatwanya, Rasulullah mengatakan man shalla salat subuh summa yatasabbah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh kemudian berpikir hatta tatlu'u syams sehingga terbitlah matahari umratan tammatan, berikan pahala kepada kita, laksanakan, kita melaksanakan umrah sekali, itu pahala. Salat subuh kita berjamaah kemudian dibarengi dengan zikir sehingga keluarlah matahari. Baik berpikir, kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nasihat-nasihat
sehingga terbitlah matahari. Berikan pahala kepada kita adalah umratan tamatan, kita melaksanakan umrah sekali. Dengan lain pahala, andai kata beda debu, andai kata kita mengetahui, andai kata beda debu, dengan pahala berjamaah subuh dengan kabar ini masjid lebih pahala lagi tidak umrah video. Maka kalau kita ketahui pahala berjamaah itu sangat luar biasa. Maka di dalam subuh yang sangat berbahagia ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi, saya sangat tersentuh. Artinya, Bapak Kapolres mengimbau kita untuk kita jauh dari narkoba. Kemudian kita kepada caleg-caleg untuk menjauhkan daripada asuh-asuh. Maka saya ingat dalam satu penyampaian ulama ahli sufi, beliau mengatakan, "Waqad kana fi sulil khatimah fi arba'ati asya." Sungguh banyak orang yang tidak akan mendapat kebahagiaan pada akhir hayat adalah 4 perkara. حي فينا بهداه حلو الوصايا نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله